Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Desriarina dengan NIM 2307010013 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami tripusat pendidikan. Yang pertama adalah pengertian tripusat pendidikan. Istilah tripusat pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang menggambarkan lembaga atau lingkungan pendidikan yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perilaku peserta didik. Dalam kegiatan ini berisikan 3 pokok pembahasan, yaitu lingkungan pendidikan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dalam lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan di dalam masyarakat. Jadi, setiap pribadi manusia yang akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam 3 lingkungan pendidikan tersebut di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal yang dapat memperlengkap antara satu sama lain. Beberapa yang menarik dalam keterangan Ki Hajar Dewantoro tentang tripusat pendidikan. Yang pertama ada keisyaratan Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab dan harmonis. Yang ketiga, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Yang kelima, alam pemuda yang sekarang diperluas menjadi lingkungan atau alam kemasyarakatan sebagai tempat sang berlatih anak membentuk watak atau karakter dalam kepribadiannya. Dan yang terakhir adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro ialah usaha untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialan sang anak. Oke. Nah, tripusat pendidikan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan dalam keluarga, yang kedua adalah lingkungan pendidikan dalam sekolah, dan yang ketiga lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Secara luas, keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu hubungan dan merupakan penelusuran leluhur seseorang untuk melalui garis ayah, ibu, ataupun keluarga. Pendidikan keluarga atau yang disebut dengan pendidikan informal adalah suatu proses pembelajaran yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, terdekat sebagai orang tua atau orang dekat lainnya, di dalam keluarga itu mengenalkan nama-nama benda, dan nama-nama benda, menghormati orang, cara menulis, bagaimana cara menggambar, bagaimana cara makan dan minum dengan sopan, bagaimana cara beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan sebagainya untuk dasar anak memasuki dunia formal. Dunia formal di sini seperti dunia formal sekolah dan masyarakat yang nantinya. Pada prinsip pendidikan dalam keluarga adalah untuk membantu anak bagaimana belajar. Selanjutnya akan dibahas apa sih fungsi pendidikan dalam lingkungan keluarga. Fungsi pendidikan dalam lingkungan keluarga itu dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu menurut Primateri Community. Yang pertama adalah pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak-anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral atau akhlak. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang kelima adalah meletakkan dasar-dasar keagamaan. Selanjutnya ada pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, apa sih pendidikan lingkungan sekolah itu? Pendidikan lingkungan sekolah atau yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk mengajarkan siswa atau murid di bawah pengawasan guru.
Selanjutnya akan diterangkan fungsi dan peran pendidikan dalam lingkungan sekolah. Fungsi sekolah sebagai pendidikan formal dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah membantu mempersiapkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat digunakan dalam hidupnya. Yang kedua, membantu mempersiapkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah hidupnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meletakkan dasar hubungan sosial yang harmoni dan manusiawi agar anak mampu mewujudkan realisasi dirinya secara bersama-sama di dalam masyarakat. Selanjutnya akan diterangkan lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Lingkungan pendidikan dalam masyarakat atau disebut dengan pendidikan non formal adalah sebuah lembaga pendidikan tidak dapat dikesampingkan dari pendidikan keluarga dan sekolah. Karena menurut Ahmad 1991, kedua lembaga tadi tidak boleh terlepas dari tatanan kehidupan sosial yang berkembang di dalam masyarakat, di mana keluarga dan sekolah itu berada. Program 1993 menunjukkan bahwa pada tahun 1970, 4 karakteristik data dikaitkan dengan pendidikan non formal. Yang pertama adalah relevansi dengan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung. Yang kedua ada kepedulian dengan kategori tertentu orang. Yang ketiga, fokus pada tujuan yang jelas. Yang keempat, fleksibilitas dalam organisasi dan metode. Di Indonesia, pendidikan formal dibedakan menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah pendidikan kecakapan hidup, yang kedua pendidikan anak usia dini, yang ketiga pendidikan kepemudaan, keempat pendidikan pemberdayaan perempuan, kelima pendidikan keaksaraan, keenam pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, ketujuh pendidikan kesetaraan, serta yang terakhir adalah pendidikan lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non formal terdiri dari 3 jenis. Satuan pendidikan non formal terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada lembaga kursus, yang kedua ada lembaga pelatihan, yang ketiga kelompok belajar. Kelompok belajar di sini bisa seperti kelompok belajar seperti kerja kelompok, lembaga pelatihan bisa seperti contohnya seperti pelatihan setir mobil atau mengendarai mobil. Lembaga kursus itu bisa jadi kursus komputer, kursus untuk salon dan lain sebagainya. Yang keempat, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan yang kelima majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Majelis taklim ini kaitannya dengan agama. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat. Fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 segi. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah, jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Nah, yang kedua, lembaga kemasyarakatan atau lembaga kelompok. Lembaga kelompok di sini yaitu lembaga kelompok sosial di mana masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang terakhir ada lembaga masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang direncanakan atau baik desain maupun yang dimanfaatkan atau utility. Kesimpulannya pada materi ini adalah bisa kita ambil pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak khusus di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal itu dikenal dalam lingkungan pendidikan disebutkan dengan tripusat pendidikan. Fungsi dan peran tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai sebuah pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Sekian presentasi materi tripusat pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.